Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Pendikar Pecangon yang dirahmati Allah. Kita ketemu lagi di channel Pendikar Pecangon bersama saya Gunadi Widinur Cahyo. Nah sahabat Pendikar Pecangon, pada episode yang lalu saya telah mengajak sahabat untuk mengkaji dari tradisi dari bangsa Arab atau penduduk Mekah di zaman Rasulullah. Maka pada episode ini pembahasan kita juga masih berkaitan dengan kota Mekah sahabat, dan berkaitan dengan peristiwa yang baru saja kita peringati hari Kamis yang lalu, hari besar umat Islam, yaitu peristiwa kelahiran Rasulullah atau yang lebih dikenal dengan Maulid Nabi, tepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, tahun di mana Rasulullah lahir ini dikenal dengan tahun gajah. Jadi Rasulullah sebagaimana yang tercatat dalam sejarah terlahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Nah, kenapa disebut tahun gajah? Karena pada tahun tersebut ada satu peristiwa yang sudah umum dikenal khususnya bagi umat Islam, yaitu peristiwa penyerangan kota Mekah, yaitu oleh Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, kenapa Raja Abraha kok sampai ingin menghancurkan Ka'bah? Nah, Raja Abraha ini adalah raja yang sangat berkuasa pada zaman itu, dan kerajaannya berkedudukan di Yaman. Nah, hanya saja kekuasaannya ini membuat Raja Abraha menjadi orang yang sombong dan juga ingkar terhadap Allah. Nah, Raja Abraha ini sangat iri karena di saat itu penduduk di seluruh dunia itu sering berdatangan ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah, ya, tawaf. Ya, jadi pada zaman dulu Ka'bah juga sudah dijadikan tempat ibadah sahabat, nah, di mana orang datang ke sana untuk melaksanakan tawaf. Nah, sehingga ini membuat Raja Abraha iri, kenapa kok orang-orang datang ke kota Makkah kok tidak ke Yaman? Sehingga Raja Abraha membuat Ka'bah tandingan, ya, membuat suatu bangunan yang lebih megah, lebih indah dengan berlapis emas supaya menarik perhatian orang di dunia untuk datang ke negeri Yaman tersebut. Ternyata setelah bangunan itu dibuat, tetap saja orang-orang lebih suka datang ke kota Mekah untuk mengunjungi Ka'bah. Maka karena itulah kemudian Raja Abraha membawa pasukannya yang dikenal dengan pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. Sehingga diharapkan kalau Ka'bah sudah hancur, maka orang tidak lagi datang ke kota Mekah dan beralih ke negeri Yaman, tempat di mana Raja Abraha membangun bangunan yang megah tersebut. Maka sebagaimana yang kita ketahui, berangkatlah Raja Abraha dengan pasukan gajahnya. Di saat itu, sahabat, di kota Mekah ya sudah tinggal suku Quraisy yang memang mendapat amanah untuk menjaga keberadaan Ka'bah ini. Dan saat itu di kalangan suku Quraisy ini dipimpin oleh seorang pemuka, kepala suku yang begitu disegani, yang sangat berwibawa, yaitu Abdul Muthalib, yang tak lain adalah kakek dari Nabi Muhammad SAW. Nah, waktu itu Rasulullah belum lahir.
Nah, Abdul Muthalib ini sebagai seorang pemimpin di kalangan suku Quraisy sangat disegani dan sangat berwibawa. Bahkan seorang Raja Abrahah pun juga sangat hormat kepada Abdul Muthalib. Nah, ini ditunjukkan ketika Raja Abrahah sudah sampai ke dekat kota Mekah. Raja Abrahah beristirahat di luar kota Mekah, mendirikan tenda di sana, dan waktu itu mempersiapkan diri untuk makan. Ya, jadi karena mungkin keterbatasan bekal yang dibawa, maka Raja Abrahah menyuruh untuk menangkap onta yang ada di sekitar situ. Jadi di tempat pasukan Raja Abrahah ini mendirikan tenda, di situ terdapat onta yang sedang digembala. Nah, tanpa minta izin sama pemiliknya, tentara-tentara Raja Abrahah ini menangkap onta tersebut untuk disembelih. Ya, sesuai dengan kebutuhannya, ditangkap beberapa ekor, disembelih dan dimakan. Ternyata sahabat, belakangan diketahui bahwa ternyata onta-onta tersebut adalah milik Abdul Muthalib sendiri. Begitu mendapatkan kabar bahwa onta-ontanya ditangkap dan disembelih oleh pasukannya Raja Abrahah, maka Abdul Muthalib pergi untuk menemui Raja Abrahah sendiri. Nah, dari kejauhan Raja Abrahah melihat kedatangan Abdul Muthalib, dan buru-buru Raja Abrahah ini berdiri. Peristiwa inilah bahwa kita menyimpulkan betapa wibawa dan begitu bersahajanya, begitu besar pengaruh Abdul Muthalib ini sebagai pemimpin kota Mekah pada saat itu. Sampai-sampai Raja Abrahah yang kekuasaannya tinggi, kekuasaannya besar pun begitu hormat sama Abdul Muthalib, sampai-sampai ketika Abdul Muthalib datang, Raja Abrahah berdiri untuk memberi hormat. Nah, setelah keduanya bertemu, tanpa diduga oleh Raja Abrahah, ternyata Abdul Muthalib menemui Raja Abrahah untuk menanyakan onta-ontanya. Apa betul kamu menangkap onta-ontaku untuk dimakan? Ya, kira-kira seperti itu. Nah, mendengar pertanyaan Abdul Muthalib, Raja Abrahah heran, kaget. Loh, aku datang dengan pasukan untuk menyerang kotamu, untuk menghancurkan Ka'bah, tapi engkau malah menanyakan onta-ontamu, bukan menanyakan Ka'bah yang ingin engkau hancurkan. Nah, itu pertanyaan dari Raja Abrahah. Jadi Raja Abrahah heran. Tentu sebagai pemimpin di kota Mekah, Abdul Muthalib sudah tahu kedatangan pasukan Raja Abrahah ini untuk menghancurkan Ka'bah. Tetapi sebagai seorang pemimpin, Abdul Muthalib justru menanyakan onta-ontanya. Kok malah onta-ontanya yang ditanyakan? Kok enggak membicarakan tentang Ka'bah yang akan diserang, akan dihancurkan oleh Raja Abrahah? Nah, ini yang membuat Raja Abrahah heran. Nah, mendengar pertanyaan Raja Abrahah ini, Abdul Muthalib menjawab tanpa keraguan bahwa Ka'bah itu adalah rumah Allah. Ka'bah itu milik Allah. Allah sendiri yang akan menjaganya. Nah, kira-kira seperti itu jawaban Abdul Muthalib, sahabat. Abdul Muthalib tidak menanyakan tentang Ka'bah, tidak mempertanyakan maksud tujuan Raja Abrahah untuk menyerang Ka'bah dan seterusnya, ataupun berusaha untuk mencegah Raja Abrahah supaya jangan menghancurkan Ka'bah, tetapi justru menanyakan onta-ontanya. Kenapa? Karena menurut Abdul Muthalib, urusan Ka'bah itu adalah urusan Allah sendiri. Allah yang akan menjaganya. Ka'bah adalah rumah Allah, sebagaimana yang Allah utus Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam untuk membangunnya atau merenovasinya. Nah, maka Allah yang akan menjaganya. Nah, singkat cerita, sahabat, setelah selesai dengan urusannya, maka Abdul Muthalib kembali ke kota Mekah. Dan apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau menyuruh seluruh penduduk kota Mekah untuk bersembunyi dan jangan keluar rumah. Sehingga ketika pasukan Raja Abrahah ini datang masuk ke kota Mekah sepi. Ya, Ka'bah yang biasanya banyak orang beribadah di sana juga sepi, tidak ada orang.
Sehingga secara logika mudah bagi Raja Abraha untuk menyerang dan menghancurkan Ka'bah karena tidak ada yang mencegahnya. Tetapi begitu pasukan gajah ini mendekat wilayah Ka'bah, nah tiba-tiba datang segerombolan burung yang disebutkan di dalam Al-Quran atau di surat Al-Fil, yaitu disebut dengan burung ababil. Nah, konon kabarnya burung ababil ini adalah burung yang diutus oleh Allah, yang masing-masing burung ini membawa batu yang sangat panas, dan konon kabarnya batu ini adalah batu dari api neraka. Dibawa dengan cakarnya dan dengan paruhnya. Nah, ada yang mengatakan bahwa burung ini tiba-tiba muncul dari lautan, ya, dari arah lautan, terbang kemudian melintas di atas kota Mekah. Kemudian burung-burung ini menjatuhkan batu-batu yang mereka bawa. Maka pasukan Raja Abraha ini dihujani oleh batu-batu panas yang membuat tubuh-tubuh mereka berlubang. Setiap bagian tubuh yang terkena batu itu berlubang, jadi langsung tembus. Kalau yang kena kepala, ya tembus kepalanya, kena badan berlubang badannya. Sehingga dikatakan bahwa pasukan Raja Abraha ini bergelimpangan dalam keadaan seperti daun yang dimakan ulat. Maka dalam peristiwa tersebut hancurlah pasukan Raja Abraha ini yang hanya dikirimkan Allah bangsa burung, pasukan burung. Jadi Allah kalau ingin menghancurkan suatu kaum, suatu bangsa, mudah bagi Allah. Allah tidak perlu kirimkan pasukan malaikat. Allah tidak perlu kirimkan pasukan yang sangat kuat, pasukan jin dan sebagainya. Cukup Allah kirim pasukan burung, ya. Bahkan untuk membinasakan Raja Namrud yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah cuma kirimkan seekor lalat yang masuk ke dalam kepala Raja Namrud yang membuat Raja Namrud kesakitan bertahun-tahun karena ada lalat di dalam kepalanya. Nah, setiap kepalanya rasa sakit, Raja Namrud membentur-benturkannya ke dinding. Bertahun-tahun Raja Namrud menderita dengan kondisi tersebut sampai Raja Namrud wafat. Jadi mudah bagi Allah untuk menghancurkan satu kaum jika Allah berkehendak. Allah berkehendak sesuai dengan, Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Nah, demikian sahabat kisah penyerangan Ka'bah oleh pasukan Raja Abraha yang kemudian dihancurkan oleh Allah sendiri karena Ka'bah adalah rumah Allah, maka Allah sendiri yang menjaganya, dan itu masih berlangsung sampai sekarang. Maka siapapun yang ingin berusaha untuk menghancurkan Ka'bah, Allah akan cegah, Allah akan gagalkan dengan berbagai cara, kecuali kalau memang Allah sendiri yang menghendaki bahwa Ka'bah ini akan hancur. Maka pelajaran bagi kita sahabat, bahwa jangan sampai kedudukan kita, jabatan kita membuat kita sombong, yang membuat kita ingkar, bahkan iri, sehingga lupa dengan kekuasaan Allah, lupa dengan rahmat Allah. Nah, sifat sombong, iri, dengki inilah yang membuat kekuasaan Raja Abraha hancur, ya, karena kesalahannya sendiri. Nah, inilah hikmah yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan kita bisa menghindari sifat sombong, menghindari sifat iri dan dengki ini, supaya Allah selalu lindungi kita, jaga kita. Nah, mudah-mudahan sahabat kisah singkat ini bisa bermanfaat, bisa memberikan pelajaran yang berharga bagi kita semuanya. Terima kasih telah mengikuti channel Pendekar Bocah Ngon, dan mohon dukungannya terus, mohon doanya semoga channel ini bisa terus berkembang dan memberikan manfaat kepada sahabat semuanya dan kepada diri saya sendiri. Insyaallah kita akan jumpa lagi di episode mendatang dengan kisah dan topik yang berbeda, tetap di channel yang sama, channel Pendekar Bocah Ngon. Sekian sahabat,
Insyaallah kita jumpa lagi. Saya tutup pertemuan pada episode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Pendikar Bucahangon bersama saya Gunadi Ulangi. Maka sebagaimana yang kita ketahui, berangkatlah Raja Gajah ulang. Nah, begitu menyadari bahwa ulangi. Nah, mendengar pertanyaan Raja Braha ini dengan ulangi. Nah, demikian sahabat kisah penyerangan Ka'bah oleh Raja lupa